السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: أكثروا ذكرها من لذات يعني الموت. وقال أيضا: كفى بالموت واعظا. أما بعد. Al-Mukarramun wal-Mukarramun, para tamu, para asatidz yang sama-sama kita muliakan dan hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita hormati, seluruh tamu undangan yang kita hormati pula, singkatnya hadirin wal hadirat, pengantar jenazah rahimakumullah. Walaupun dalam suasana duka di waktu saat oleh yang berkelumur mungkin ada perasaan sungkan ataupun enggan, bahkan terasa berat untuk melaksanakan kewajiban dari tiang berkelumur pada malam hari ini, tapi karena berkat dorongan iman dari tiang berkelumur dan berkat Islam dan beberapa nikmat Allah yang lainnya yang patut tiang berkelumur syukuri, maka tuntutan itu kita penuhi dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat ma'assalam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah, atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atau yang sebesar-besarnya atas keringanan langkah para guru, para asatidz maupun tamu undangan untuk menghadiri undangan kami, walaupun pada malam hari Jumat itu barangkali ada di antara tiang orang itu berpikir maka malam lalu ke mahkamah. Hal ini tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, malah sebaliknya kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, di mana perintah Rasulullah SAW, asri'u bil janazati, cepat disegerakan proses pada jenazah itu. Dan ia khairan, kalau dia baik, khairun an tuqaddimu, itu lebih baik kau mendahului dalam artian lebih cepat menyelesaikan. Bahkan hadis yang lebih spesifik, bahasa dengan makin lebih eksis dalam bahasa Arab, lebih khusus berbunyi idza mata, apabila mati ahadukum, salah seorang daripada kalian, fala tahbisuhu, jangan kau kengkang bahasa kita pendam, jangan banggakan ini, wa asri'u bihi ilal qabri, cepat menuju kubur, maksud ruang untuk makaman. Oleh karenanya sebagian besar kaum muslimin di seluruh dunia ini yang menua arah dengan meninggal marat ini, percepat ada Iran yang berpelungguh contoh dalam murid jauh jangan misalnya mati jam 5 langsung makan. Ya boleh kita tiru dikit, tapi dasar utamanya seperti baginda Rasulullah SAW katakan tadi, idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ilal qabri. Kalau ada yang meninggal salah satu di antara kita, maka jangan kita tinggalkan atau jangan kita diamkan, lebih baik kita percepat dia menuju kuburnya, yaitu di pemakaman. Ya, tetapi ada ijtihad para ulama, Al Jamaah rahimahumullah, yang menyatakan kalaulah misalnya dari di antara keluarga itu ada kesepakatan dan dijamin jasad atau fisik awaknya jenazah itu tidak cepat rusak, walaupun cepat rusak, kemampuan jasad atau awak nikah bertahan oleh ijtihad para ulama
ulama hasil penelitian hampir yang ternarak makin doang untuk penelitian ini dalam zaman ulama salaf seperti Imam Syafi'i yang contohkan satu. Imam Syafi'i merekomendasikan bagi orang yang haid di kalangan para wanita, kaum wanita, 1 hari 1 malam setidak-tidaknya aqallu sedikit-sedikitnya wa ghalibuhu kebiasaannya situn aw sab'un 6 atau 7 hari yaitu Imam Syafi'i wa aktsaruhu dan sebanyak-banyaknya 15 yawman 15 hari. Apakah Imam Syafi'i mengawak nindang-nindang sampai sembahyang bertulis di kitab enten dan desanya yang berketuan satu persatu melakukan sensus penduduk ini satu persatu yang berketuan dengan minum bahasa kita door to door dari satu rumah ke rumah yang berketuan kamu pirang di head terjelo di surat darah pirang di surat dong tutup di desanya sampai sab'ata wa arba'in 47 desa anu mengadakan penelitian dari mana ini ia bertulis kitab Imam Syafi'i itu satu di antara contoh dari para alim ulama mengadakan penelitian dia berkaitan dengan kitabnya. Anda pun ada makin lisan surut ni amalan ni nasihatnya ni amalan ni hidup seperti kata Imam As-Sufi wa qad jarrabna wa qad hasalna kami sudah bahasa kita buat tes terus ada hasilnya yang berkaitan dengan kita kena amalkan yang ini jadi wiridan hasilnya ini sebahagian di antara kita ada yang dari kalangan sebelah ini benar dalam hadis Nabi ini ulama mau turut Nabi maupun atau mau turut ulama ya dari ulama ini pun mendapatkan dari intisari maupun secara langsung hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di malam ini kita pemakaman dengan saudara kita telah meninggal dunia dengan arah dan sebelum. Biasanya sampai yang hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hajar maupun At-Tabrani. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW di Qadubina Laila ada sekali Rasulullah liwat dari sebuah kubur sampai kuburnya diarah dengan pemakaman malam hari. Kebetulan Rasulullah maka buktinya ada tidak untuk makaman ini jawabnya si sahabat ini al-barihah berlebihan apabila adam tumuni maka dia pada aku bilang bahasa dia jawabnya sebagai sahabat qaddafannahu fi zulmatil laili kami memakamkannya pada malam yang gelap gulita. Waqala Ibnu Abbas Imam Ibnu Abbas terus menceritakan wa ana fihim qasallahu maka kan aku juga ada di situ Rasulullah salat bersama aku salat bersama Rasulullah SAW yaitu menyalatkan orang yang meninggal dan dimakamkan pada malam hari. Ini tidak dapat dipungkiri tentang keabsahannya. Hanya saja sekali lagi dari dulu yang berambut sampai demikian bahwa saudara-saudara kita yang meninggal dunia pada malam hari ini makamkan tidak makamkan malam hari kalau sekali lagi lamun utuh jenazahnya baru lailan hasil ijtihad dan penelitian para ulama lailan layuman 1 hari 1 malam umpamanya meninggal jam 5 sore jemaah pemakaman jam 7 atau jam asar terus orang masih ini sesuai dengan kondisi. Tetapi kalau tidak mungkin kan karena ada jasadnya, Pak Niki kalau kabar jasadnya kurang bagus, mereka lalu alasan ulama sering-sering terdengar daruratnya. Nanti itu darurat oleh Imam Al-Jazairi dalam kitab Madahibul Arba'ah dalam kolektif Imam Wahbah Suhaimi dalam kitab Al-Fiqh Islami Wadun Watuh menyatakan maka haddaratil amwali wal anfusi wal ahli wal usrati yang akan merusak, menghancurkan, merugikan harta jiwa. Nah ini termasuk diantaranya ada fisik nasihat yang bocor alasan darurat maka boleh dimakamkan lebih cepat dari ini pun bisa. Misalnya meninggal mengirimkan janin petuk dalam artian subuh di antara keluarga umpama sedesa
Saya ini karena dia dengan Tuhan misalkan karena yang sangat berarti misalkan keadaan boleh dimakamkan langsung walaupun hanya jaraknya 1 jam setelah ruhnya keluar dari jasadnya. Ini anjuran syarat apabila dia dalam keadaan darurat. Nah, Qadran jamaah rahimahumullah pengantar jenazah rahimahumullah almarhum niki kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk kita tunggu sampai besok maka kita makamkan pada malam hari. Hal ini tidaklah bertentangan sebagaimana yang sampaikan tadi di awal. Oleh karena itu, beberapa hadirin jamaah rahimahumullah yang mengatur kami dari pihak keluarga tidak akan mampu untuk membalasnya melainkan dengan iringan doa jazakumullahu bi afdhalil jazaa. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan sing lebih bagus. Begitu pula atas dasar pertolongan Bapak hadirin jamaah rahimahullah seara saya yang pernah berusaha pemakaman niki. Namun tidak bantu maka tiang orang pelanggar tetap berdosa. Maka untuk bantu niki Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam satu riwayat disebutkan Mani'atana bimautihi saya ketuli lebatun nazak mati. Dengan apa? Bizikri wassadaqati, dengan zikir. Cara zikir ini banyak bacaan. Apakah itu kalimah dari Allah, bacaan Al-Quran, tasbih, tahmid, malaikat. Wassadaqati dengan sedekah. Sedekah ini juga banyak macamnya, bisa bertenaga, pikiran, kreatif, atau tahu terawih, bikin sedekah haram masih. Yang dapat sedikit ember, kemudian dia akan kubur, sedikit kaca, itu juga sedekah haram malaikat. Dan hadir termasuk sedekah, dan bahkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qiratun satu qirat digambarkan langsung pahalanya adalah Rasulullah dan disebutkan Jabal Uhud seperti gunung Uhud. Mudah-mudahan yang belum penunggu dapat pahala dan mudah-mudahan juga dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kami juga berdoa mudah-mudahan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah balas semua itu juga dengan sebanyak-banyaknya. Hadirin penonton jenazah rahimahullah, atas nama keluarga menyampaikan ucapan kalau ada kekeliruan ketilapan almarhum maklum umurnya lewat oleh menurut tiang ini di luar umurnya almarhum lama bergaul tiang orang pelunggu mungkin ada kekeliruan ketilapan kesalahannya ngirim ibu tidak pada maafkan nanti cuma tiang orang pelunggu mengalami hal serupa mati malah almarhum ini maka keluarga dan tetangga saudara-saudara kita pun ikhlas dan gampang memaafkan kita. Sila kemaafan ini. Nah, mengharapkan ucapan sila hubungan langsung dengan keluarga selesaikanlah dengan sebijak mungkin. Kita nyatakan almarhum tidak lagi menanggung hutang yang menjadi domin penanggungnya adalah keluarga terdekat dari almarhum. Apabila kami kesebinian bidadari maupun keluarga terdekat dengan almarhum. Hadirin penonton rahimahullah, sekali lagi mengharap keliru hilaf dalam acara ini kami setiap keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin merasa tersinggung, marah menunggu sampungan temuni dan menunggu. Kenapa semua itu yang dari pihak keluarga tidak pernah sengaja untuk melakukan hal itu. Semua yang terjadi di luar unsur kesemua itu karena kami sedang ditimpa musibah. Hadirin penonton jenazah rahimahullah, kami berkasihan kesaksian kita keluarga dekat dari almarhum. Mudah-mudahan doa ini untuk sekian kalinya dikabulkan oleh Allah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'adallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitikum. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala keluarga, barokah dari kesabarannya dan mudah-mudahan almarhum di alam barzahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adikmu selamat dari segala macam ujian dan cobaan di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah. Di awal mukaddimah tadi yang menyampaikan ayat yang sering yang orang pelungguhnya maupun baca dalam surat Al-Waqi'ah. Nabi Sina nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu qaddarna, kami lah yang menentukan di antara kalian al-maut kematian. Al-maut di sini diartikan ajal juga bisa. Nabi kenal ajal ini adalah
batas penutupnya apa dengan orang tutup apa dengan ekonomi itu pada itu orang berarti ajar ini adalah penutup dari segala sesuatu. Dunia punya ajar, pohon kayu punya ajar, begitu pula binatang maupun manusia. Oleh karenanya ajarnya mendatang la yastaqimuna wala yastaqdimun wala yastaqdimun, di bawah kemajuan maupun kemunduran. Nah, almarhum meninggal mungkin milik keluarga begini mati. Lalu apa ini orang makam kami ada musuh-musuh atau mati rapat-rapat galang orang rapat-rapat kan isinya saja. Misalkan awak belum orang ke makam tidak asal. Nanti itu yang tertiang barang pun sentuhan kira jangan tercabut teruniku. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala selaku memiliki hak prerogatif wewenang untuk menentukan. Malaikat sebagai wakil seperti malaikat al-maut juga namanya Israeli, malaikat Israeli yang menentukan perintah untuk mencabut nyawa hamba yang tegalnya dulu namanya itu, terus hidupnya dulu lalu inzak cabutlah dia dulu sampai cabut lalu dia mana perintah itu yang tadi. Bahkan ada yang paling dekat aras pemberapa di Allah Ta'ala. Maaf, Bani Munik maka dia cabut dari sini di Bani. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim atas perintah Allah, malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim, jangan cabut nyawa Nabi Ibrahim. Maka dia cabut nyawa itu bahasa kita ini bahasa Nabi Ibrahim. Ya ini perintah Allah. Coba sampean dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan aku dengan nenek, maka aku cinta pada Allah, maka tidak cabut dengan cinta kepada Allah nyawa mengisi Nabi Ibrahim. Lalu mereka itulah tiba Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Nabi bahasa Nabi Ibrahim dia sampai aku untuk jawab si Allah Subhanahu Wa Taala badai dan mendengar senang dia berdiri mengisi yang betulah mereka datang itu aku terada kan itu senang cinta dari Allah Ta'ala. Untuk cinta dia tidak terbaik menampakkan terhadap Nabi Ibrahim pun yang tercabut nyawa. Ia pun terbaik walidullah. Cara Nabi Ibrahim ini satu cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya ini atas dasar perintah Allah yang pun cabut. Sampai ada ungkapan malaikat ini dalam satu riwayat menyatakan la aqtiru an anzi'a ruha ba'udatin. Tahu tidak cabut nyawan ruh baudah ini sedikit tidak bagus ku cabut nyawana laula amaran rabbi seandainya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini hal yang biasa mungkin yang belum dengar, namun untuk menyadarkan yang belum jangan sampai kita benar kalau itu maknanya kalau ada itu. Kenapa? Bahkan mendengar berumur oleh beberapa ulama menyatakan yang berumur di atas 50, 60 kejar-kejar persiapkan diri untuk mati. Allah sejauh dia tidak mau lihat dia senang-senang dari umur nikah Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Yang berumur satu nikah dengan berumur lahir mati, bahkan imam lahir pun mati, berumur istri mati, berumur pajak mati negara pilih umur. Yang penting ajar kuat sampai meninggal. Ada yang mengatakan jenazah rahimahullah. Kalau demikian halnya Nabi pesan Rasulullah SAW, ista'id ya Umar, wahai Umar, siapkan dirimu lil maut, qabla nuzulil maut, sebelum mati itu datang menjemputmu. Ada hadirin dan jenazah rahimahullah, kepergian almarhum ini jadi peringatan bagi tiang berlembut agar tiang berlembut siap-siap menghadapi seperti yang dialami oleh almarhum malam hari ini. Hadirin dan jenazah rahimahullah, dari itu mari selaku kaum muslimin kita seperti Rasulullah SAW jelaskan at-tujati andaril khulud ila daril khulud. Andaril khulud ila daril khulud, yakni kita andaril khulud ila daril khulud. Mari hindari dunia-dunia yang akan menyibukkan kita daripada beribadah kesiapan mati ini,
menuju kepada yang lebih kekal. Jadi at-tajati an daril ghurur ila daril khulud. Berbicara beberapa hadirin jemaah rahimakumullah, maaf yang muni beliau rezeki apabila ada waktu silakan salat. Selesai salat tidak baru fansat terus tegawai kalian lain. Anak lalu berpendapat di antara tiang bertemu bertujuh alim ibadah dan siap tiang penuh kalian salah pemahaman ini. Maksudnya adalah apabila datang panggilan Allah Taala dari azan yang kejar sembahyang, datang waktu untuk berpuasa, datang waktu tegawai bagus malah ini tegawai selesai itu sudah taruh fansat taruh terus kalian selainnya. Alhamdulillah itu yang kalau berbudi seni dia bilang sejak Allah Subhanahu Wa Taala berkata pada tansa nasibaka minad dunia, tak lupa urusan dunia ini. Menurut sejak Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya apa? Yang barang perunggu laisa bi khairin man barat dunia, bahasa sejak Rasulullah, bukan suatu kebaikan yang meninggalkan dunia di akhirat ke akhirat. Begitu pula laisa bi khairin man barat akhirat di dunia, tidak ada kebaikan kalau hanya meninggalkan dunia, hanya akhirat dahulu. Yang bagus adalah keduanya, dunia dan akhirat sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kedua amal terus pegawaian dunia. Arah dengan kita mula pegawaian ingat anakku. Dan kami pegawaian tidak boleh lupa sembahyang. Bagus tu pesan ini. Sila lalu pada pegawaian. Jadi ingat tidak lupa sembahyang. Nah, mungkin coba terbalik. Kita jalan Islam, coba sembahyang tidak lupa dunia. Itu baru bagus. Bismillah Allah Taala bilang, "Wabtaqi bima ata Allah jalla akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Berusaha sebaik mungkin dengan cara untuk mendapatkan urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan urusan dunia. Ada yang bilang kalau anakku lagi, baju ngaji anakku, baju sembahyang, tidak lupa sekolah. Baju ngaji, baju lalu pegawaian, bisa samakan, maaf, baju sembahyang, baju puasa dekor demi anak orang merantau, tidak lupa pegawaian, jadi saya muncul ibadah. Oh iya, pesan dengan doa lain, tidak balik yuk, baju lalu pegawaian, tidak lupa sembahyang, bagus masuk di dalam, makin cepat terbalik istirahat dikit. Hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin dia sudah memberikan tausiah ataupun kajian ini, tapi ini untuk diri dia dan juga untuk keluarga terdekat dari Ramadan dan umumnya kita tiang barang peluru. Mudah-mudahan kematian ini menjadi peringatan bagi tiang barang peluru dan menimbulkan kesadaran sehingga keislaman dan keimanan tiang barang peluru semakin mantap dan semakin bagus. Nah, mungkin dari pihak keluarga satu ingat terakhir dari tiang adalah mari serahkan almarhum sifat pemiliknya. Nabi-nabi sebelum yang memiliki adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan demikian pahala sabar itu akan kita dapatkan melalui dapat ampunan, dapat rahmat dan dapat huda, yaitu petunjuk seperti yang sering disampaikan oleh para pentauhid. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mudah-mudahan dengan demikian keluarga yang dimuliakan dapat seperti dalam doa Rasulullah SAW. Nabi Tuhan Rasulullah SAW, Allahumma jurna fi musibatina wa khuluk lana khairan minha. Ya Allah, berikan kami pahala wa khuluk lana khairan minha, gantikan dengan yang lebih baik, yaitu dengan pahala yang lebih bagus. Mudah-mudahan kita dapatkan dan dia memiliki sifat sabar dan juga menjadi peringatan bagi tiang para pelanggar selaku kaum muslimin yang masih hidup, agar kita ketika menghadapi hal serupa dapat menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Nabi sampaikan ini, mohon maaf. Sebenarnya hadanallahu wa iyyakum ila sabilil salat wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.